PDIP menjadi target pembusukan dan upaya menggoyangkan NKRI, ditulis oleh Ca Anton di siwar.com. Di awal perhelatan politik pasca kemerdekaan, partai politik di Indonesia berjubel. Banyak sekali. Hal ini menunjukkan kebebasan berpolitik dalam negeri ini dan juga berbagai peran dari segala lini dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan. Segala bentuk partai muncul dengan membawa ide-ide yang tentu saja memperkaya sudut pandang dan hal baik bagi Indonesia itu sendiri. Kemajemukan Indonesia adalah takdir, bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Tak ada yang akan bisa mengubahnya menjadi sama, meskipun segala upaya membuat sama dari cara halus hingga pembantaian. Kemajemukan akan selalu ada. Upaya untuk membuat sama hanya sia-sia belaka. Jalan satu-satunya adalah mencari garis tengah yang berisikan dengan setiap perbedaan itu sendiri. Seperti empati, cinta, keadilan, dan perdamaian di atas dunia adalah segala-galanya. Perbedaan adalah hal yang lumrah. Selagi tidak melewati batas hak orang lain, tak ada yang perlu dipermasalahkan terkait perbedaan. Perbedaan itu adalah hak setiap manusia. Perbedaan pemikiran hingga perbedaan keyakinan itu wajar, asalkan tetap dibatasi dengan menghormati hak orang lain, menjaga perasaan orang lain dengan berempati dan lain sebagainya. Itu semua untuk membuat tatanan kehidupan selalu baik, terjaga kerukunan, keadilan, dan perdamaian di atas dunia. Jika ada orang yang beragama merasa suci namun ingin membuatnya menjadi sama, secara tidak langsung mereka tidak meyakini Tuhannya sendiri. Tuhan Maha Kuasa yang menyetujui adanya perbedaan, atau mungkin iman mereka hanya sebatas bibir, sehingga tidak yakin akan kuasa Tuhan, kekuatan, dan keagungan Tuhan. Sehingga mereka yang harus berdiri dan menjaga Tuhannya supaya tetap bisa eksis dan dipuja di dalam alam semesta yang notabene adalah ciptaannya sendiri. Lalu apa kaitannya perbedaan dengan politik dan khususnya PDIP? Jika kita menengok sejarahnya, PDIP adalah PDI di masa Orde Baru. Ketika itu, untuk merampingkan berbagai partai yang ada, Soeharto memanggil seluruh ketua partai yang ada dan membahas penggabungan partai-partai yang ada. Partai-partai yang bernuansa Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan untuk partai yang beraliran Kristen serta Katolik dipaksa untuk bergabung dengan partai beraroma nasionalis seperti PNI, IPKI, dan Murba, dan jadilah PDI. Lalu organisasi di bawah Golkar pun memiliki kekuatan sendiri. Idealnya tak ada yang namanya partai religius atau partai nasionalis. Tepatnya mungkin religius nasionalis dan nasionalis religius, mengingat di Indonesia itu majemuk dan berketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya harus memiliki jiwa yang nasionalis, rasa kebangsaan yang bisa mempersatukan segala perbedaan karena berdiri di tempat yang sama yaitu Indonesia yang harus kita jaga. Kita kembali pada sejarah penggabungan partai politik pada zaman Orde Baru. Untuk PPP, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan yang begitu berat. Meskipun perbedaan pandangan pasti ada, tetapi tidak terlalu sulit karena memiliki persamaan yaitu sama-sama beragama Islam. Sedangkan untuk PDI, tentu ini yang akan sulit. Kemajemukan sangat terasa di sana. Seluruh agama ada di sana yang membuat segala pemikiran dan pendapat harus memiliki garis irisan yang sama untuk sebuah kata sepakat. Kebaikan yang bersifat universal adalah wajib untuk menyatukan sebuah pendapat. Rasionalitas dengan memandang segala aspek pun menjadi prioritas untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Empati dan mengutamakan kepentingan yang lebih tinggi pun akan selalu diperjuangkan. Lihatlah PDI yang bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Segala perbedaan ada di sana, tetapi akan selalu diusahakan mencari irisan untuk bisa satu suara. Mungkin bukan hanya PDIP, partai lain pun ada, tetapi memang secara histori kurang menarik untuk dipelajari. Sedangkan PDIP untuk bisa berdiri pun harus melewati tragedi kuda tuli yang memakan korban dan tes kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dengan skala prioritas. Saya bukan kader PDIP, saya juga bukan simpatisan, tetapi saya merasa saat ini ada upaya untuk membusukkan PDI Perjuangan. Lihatlah latar belakang mereka yang ingin menggoyang PDIP. Apakah mereka adalah orang yang menghargai perbedaan? Saya rasa tidak.
karena orangnya ya itu-itu aja. Lihatlah mereka yang berteriak ingin PDIP bubar. Kalau kita lihat adalah kelompok yang kerap mengatakan demokrasi dan Pancasila tauhid. Lihatlah mereka yang berteriak PDIP itu komunis. Tak jarang kita lihat mereka adalah kelompok yang kerap melupakan empati dan kerap intoleran, serta gemar bermain sara. Benar atau tidak? Jika benar, marilah kita lawan propaganda yang menggoyang PDIP, dan jika salah, tolong sebutkan upaya kita bisa menggali lagi. Apa maksud dan tujuan mereka tidak rela ada PDIP? Sebab PDIP memiliki kekuatan yang besar saat ini, dan itu ditunjukkan dengan menangnya PDIP dalam pemilu. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.